Pernahkah terlintas di pikiran Anda saat Anda sedang bersujud di atas sajadah, sementara di belahan bumi lain, anak Anda sedang berjuang keras, bermandi keringat, namun pintu rizki seolah tertutup rapat bagi mereka? Pernahkah Anda merasa hancur melihat buah hati Anda sudah berusaha mati-matian, namun hidupnya tetap dilitan, seolah-olah dunia tidak pernah berpihak padanya? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memberi mereka bekal harta, namun kita lupa memberi mereka kunci langit. Bagaimana jika saya katakan bahwa setiap kesulitan yang anak Anda hadapi, setiap air mata kegagalan yang mereka jatuhkan, bisa jadi karena ada sesuatu yang terputus antara sujud Anda dengan takdir mereka? Ada 3 rahasia langit yang jika Anda bacakan setiap selesai sholat, bukan lagi anak Anda yang mengejar rizki, melainkan rizkilah yang akan berlari mengejar mereka hingga ke depan pintu rumahnya. Jangan sampai Anda menyesal di masa tua nanti, melihat anak-anak Anda hidup dalam kesempitan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kuncinya tepat di tangan Anda hari ini. Simak baik-baik, karena ini bukan sekedar amalan, ini adalah warisan abadi yang tidak akan pernah habis dimakan waktu. Sebelum kita mulai, mari kita ketuk pintu langit bersama. Tuliskan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada orang tua lain yang mungkin sedang bersedih melihat nasib anaknya. Karena satu doa yang Anda bagikan hari ini bisa jadi adalah sebab perubahan nasib buah hati Anda selamanya. Assalamualaikum sahabat Ruang Hijrah yang dicintai Allah. Jika pesan ini sampai ke hadapan Anda, anggaplah ini sebagai petunjuk dan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa Anda. Mari kita awali dengan mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui kolom komentar. Semoga tulisan sederhana tersebut menjadi saksi cinta kita dan jalan untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Terima kasih kepada Anda yang telah mendukung saluran ini dengan memberikan tanda suka dan berlangganan. Doa terbaik untuk Anda, semoga kesehatan selalu terjaga dan pintu rizki dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang tua, kita seringkali berpikir bahwa masa depan anak hanya bergantung pada seberapa tinggi pendidikannya atau seberapa cerdas ia mengelola usaha. Namun, dalam pandangan Islam, ada kekuatan spiritual yang jauh lebih besar, yaitu doa dan amalan orang tua. Peran rohani ini sangat menentukan keberkahan hidup sang anak, bahkan sejak ia masih di dalam kandungan hingga tumbuh dewasa. Memang wajar jika muncul kekhawatiran, apakah kelak anak kita akan hidup berkecukupan atau tidak? Namun, Islam mengajarkan bahwa kunci kelapangan rizki bukan hanya kerja keras, melainkan kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa doa orang tua untuk buah hatinya adalah doa yang mustajab dan tidak memiliki penghalang. Ada 3 amalan ringan, namun berdampak luar biasa yang bisa dilakukan orang tua setelah menunaikan sholat agar anak senantiasa dikejar oleh rizki. Amalan pertama adalah membaca istighfar dan sholawat untuk anak masing-masing sebanyak 100 kali. Istighfar bukan sekadar kata permohonan ampun, melainkan bentuk pengakuan bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat orang tua beristighfar dengan niat untuk anaknya, ia sebenarnya sedang memohon agar segala penghalang keberkahan yang mungkin muncul akibat dosa yang tidak disadari dihapuskan. Seringkali rizki yang terasa serat bukan karena kurang usaha, melainkan karena ada noda dosa yang menghambatnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 10-12. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Melalui ayat ini, kita belajar bahwa istighfar adalah magnet rizki. Dengan merutinkan amalan ini, orang tua sedang membangun perisai bagi anaknya, agar terhindar dari jalan hidup yang sempit dan dibukakan pintu rizki dari arah yang tidak terduga. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan.
Selain istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW juga menjadi kunci turunnya rahmat. Setiap satu sholawat yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan 10 rahmat yang mencakup kesehatan, kemudahan urusan, dan kelapangan rizki. Sholawat adalah penghubung keberkahan. Jika digabungkan, istighfar akan membersihkan penghalang rizki, sementara sholawat akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hidup anak kita. Meski hanya 100 kali, keistiqomahan dalam amalan ini jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi aliran kebaikan yang terus mengalir bahkan saat orang tua sudah tidak ada lagi di dunia. Amalan kedua adalah bersedekah atas nama anak. Sedekah memiliki kekuatan dahsyat untuk membuka pintu rizki sekaligus menolak bala. Dalam Islam, pahala sebuah amalan bisa diniatkan untuk orang lain. Saat orang tua bersedekah dan meniatkannya untuk sang anak, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu langit agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan anaknya dari kesulitan hidup. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang, justru akan bertambah nilainya melalui keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan penggantian yang lebih baik bagi setiap hamba yang berinfak. Sedekah juga berfungsi sebagai benteng. Banyak hambatan rizki di masa depan yang tidak kita ketahui. Dan dengan sedekah inilah kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak kita. Tidak harus dalam jumlah besar, yang terpenting adalah ketulusan dan konsistensi. Bahkan sebuah senyuman atau bantuan kecil yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama anak akan menjadi saksi dan fondasi rizki yang kokoh bagi masa depan mereka. Amalan ketiga adalah memanjatkan doa khusus untuk anak. Doa yang lahir dari ketulusan hati orang tua adalah senjata paling ampuh. Selain menggunakan perantara ayat dalam surah Nuh tadi, ada juga doa yang sangat dalam maknanya dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nuhfi wa ma nu'lin, wa ma yahfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dengan doa ini, orang tua menyerahkan segala urusan anak, termasuk rizki yang masih gaib dan masa depan yang penuh rahasia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan total atau tawakal ini seringkali mendatangkan keajaiban di luar logika manusia. Kita memohon agar anak tidak hanya berkecukupan secara materi, tetapi juga kaya akan iman dan akhlak. Rizki yang paling utama adalah yang mendekatkan sang anak kepada sang pencipta, bukan yang menjauhkannya. Saudara-saudaraku, anak adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhtiar nyata seperti menyekolahkan mereka memang wajib, namun jangan pernah mengabaikan ikhtiar batin. 3 amalan ini, istighfar dan sedekah atas nama anak, serta doa yang tulus adalah investasi terbaik yang hasilnya akan dipetik oleh anak-anak kita sepanjang hayatnya. Mari kita lepaskan rasa cemas yang berlebihan dan ganti dengan keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya penjaga dan pemberi rizki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi orang tua yang amanah, menjadikan anak-anak kita pribadi yang soleh dan solehah, serta melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah hidup mereka. Semoga Anda yang menyimak hingga akhir senantiasa dalam lindungannya dan kelak dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya kita harus sadar bahwa kita tidak akan selamanya bisa berdiri di samping anak-anak kita. Akan tiba saatnya tangan kita terlalu lemah untuk memeluk mereka, dan raga kita telah menyatu dengan tanah. Di saat itu harta yang kita wariskan mungkin akan habis, namun doa dan 3 amalan yang kita tanamkan hari ini akan terus tumbuh menjadi pohon keberkahan yang menaungi hidup mereka hingga akhir hayat. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat Anda lupa untuk mendoakan mereka. Setelah sholat, jadilah orang tua yang tidak hanya dikenal anak-anaknya sebagai pemberi uang, tetapi dikenang sebagai orang tua yang selalu mengetuk pintu arasy demi kelapangan hidup mereka. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar setiap rintihan hati Anda. Sekarang, mari kita tutup pertemuan penuh keberkahan ini dengan komitmen. Jika Anda mencintai anak-anak Anda dan ingin melihat mereka sukses dunia dan akhirat, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak tertinggal amalan-amalan pembuka pintu langit lainnya. Jangan lupa sukai video ini sebagai bentuk ikhtiar Anda dalam menyebarkan kebaikan. Mari kita saling mendoakan di kolom komentar. Tuliskan nama anak Anda atau harapan terbesar Anda untuk mereka, agar jutaan orang yang menonton video ini bisa mengamini doa Anda.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kembali bersama keluarga tercinta di dalam surganya kelak. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.